perempuan itu. Ya, Dari klasifikasi usia. Oke. Satu, dedare kode. Dedare kode. Kedua, dedare nyalah. Ketiga, dedare nedeng. Nedeng. Oke. Keempat, dedare tekes. Nah, kalau klasifikasi umurnya itu dedare Dedare kode Kode ini banyak. oh, Sudah dipisah, sudah dibelas itu. Bahkan lagi dia saling cari. Merari lagi dia. Nah ini ya, orang tuanya sudah. Anak SMP kelas 3 itu, SMA kelas 1 itu sering. Nah ini ya sudah enggak apa ya. Nah itu akhirnya dengan kata apa boleh buat. Keadaan terpaksa, dipaksa dan memaksa. Akhirnya ya. karena sudah 3-4 hari nanti dia hilang. Arti mengontrol itu bukan berarti berbicara kejelekan. Ya, betul. Ya, bukan berbicara enggak. Ini kita sedang berhadapan dengan teknologi yang merusak. Kalau anak-anak sekarang tidak siap menerima itu, maka berdampak kepada hal yang tadi. Betul. Kawin di bawah umur, merarik kode, Menarik kode. kecelakaan, Ya, moral, hormat kepada orang tua, kepada guru. Apalagi sekarang ada HAM. betul. Kita tempelek anak juga sudah bisa masuk polisi. Sangat berbeda Woi. sekarang. Ya, suasananya berbeda. Suasana berbeda, makanya berat jadi guru itu sekarang. Ya. Oke, kalau kita melihat Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Oke, kita lanjut di part kedua bersama Pak Sanusi. Sangat ternyata luar biasa pengetahuan yang saya dapat ini. Ini untuk kita generasi muda harus mengenali nih Pak Sanusi. Iya, Ternyata betul. budaya kita, saya pun sendiri juga tidak baru tahu saat ini. Ya, lengah kita kan. Ya, ini lengah. Nah, semoga ini bisa menjadi cara-cara kekinian untuk para remaja terutama kita bangsa Sasak untuk mengetahui sejatinya ya. Sangat penting. Pak Sanusi, tadi di part 1 kita sudah membicarakan apa itu merari, apa itu nikah, Ya, berkawin. bekawin. Nah, ini sudah clear. Ya. Kita bahas di sana. Ya. Merari belum tentu bekawin, Ya. belum tentu nikah. Ya. Oke, yang penasaran penjelasannya cek part 1 ya. Oke, Ya. Pak Sanusi. Berikutnya, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi Ya. ketika proses pernikahan itu, bekawin itu. Ya. Jadi tidak semua, boleh kita katakan tidak semua berjalan mulus. Ya. Karena angen, karena Ya. perasa, kadang kita itu menutup mata terhadap Ya, peraturan ya. Betul. yang ada. Nah, permasalahan yang sering muncul adalah saat ini, bahkan di tema stunting, salah satunya adalah merarik kode. Ya. Apa sebetulnya merarik kode ini, Pak Sanusi? Ya. Begini, Ye. dulu Ya, tidak ada masalah orang meraih kode. oke. Karena ada Ya. lingkungannya memang. Malah kalau dia kawin 17 tahun dianggap dia terlambat. Terlambat. Kalau dulu ya. Dulu ada memang kampung Ya. yang memang kondisinya begitu. Ya meraih kode itu. Kalau dia tidak segera kawin dicemooh. Jadi bahan Dianggap dia pembicaraan orang, ya. mosot istilahnya. Terunda mosot. Ya tidak laku. Ah, ah. Diarak dengan kangguk. Jadi memang ada dulu ya dulu. Ya, nggih. Tetapi sekarang setelah ada undang-undang pemerintah, Ya. saya masih ingat dulu undang-undang Departemen Agama nomor 1 tahun 74, Ya. itu batasan usia yang perempuan 16, Ya. yang laki 19. 19. Lalu dirubah lagi undang-undang peraturan itu undang-undang positif ya, Ya. yang berlaku bukan untuk muslim saja. Seluruh WNI. Ya. Ya, itu berlaku ya. Muslim dan non-muslim, Ya. WNI, itu undang-undang nomor 16 tahun 2019. Nggih. Itu perempuannya 19 tahun, Ya. lakinya 19 tahun. 19. 19. Jadi harus sama. Sama. Usia minimal untuk Ya. pernikahan itu adalah 19 tahun. 19, Ini ya. peraturan baru ya. Ya. Nggih. Ketika proses itu, Mm-mm. itu bangsa Sasak ini
namanya orang saling mencintai, ndak kompromi umur. Apalagi namanya balek bembe, istilah dengan toa. Balek bembe ini Balek bembe bembe itu umur dia apa? Yang kelihatan seneng hijau, ya. Dikira orang berumah tangga itu kan senang melulu. Iya. Dikira seperti saat pacaran itu. Dikiranya bahagia saja yang ada di dalam rumah tangga. Padahal tidak. Iya. Rumah tangga itu kan dari bahasa rumah dan tangga. Nah, ini ada filosofi sendiri, Iya. rumah tangga. Ya. Rumah tanpa Iya. tangga tidak mungkin. Tangganya saja tidak punya rumah. Nggak bisa juga. Gila kan? Yuk, Iya. kenapa ini rumah apa ini? Keundak-undaknya saja. Artinya, ketika membangun rumah tangga itu komplit. Ada tangganya, ada rumahnya. Oke. Dan tangga ini proses kita masuk rumah. Dan proses kita keluar rumah. Iya. Harus melalui tangga ini. Makanya rumah tangga. Artinya susah senang. Iya. Iya. Mau senyum mau nangis. Iya. Mau ada atau tidak ada. Tetap bersama. Mau banyak atau mau sedikit. Ya. Tetap sama-sama melalui tangga itu. Oke. Makanya tadi di part 1 itu kan Ya. saling mempelajari. Kan mempelajari. Ya, tak nak Ya. bekasian, Mbak. Ya, itu di dalam proses saling kangen, saling Ya. cinta tadi itu kan ada proses saling mempelajari. Dilihat perilaku perempuan, dilihat laki juga, oh cocok hari ya. ini. Itu merari, biadin teh. Oh. Aputan teh ni masih darat lain. Nah, jadi ada pondasi. Fondasinya. Rumah dan tangga itu kasih sayang. Walaupun gempa kalau kuat, Ya, fondasinya kuat. karena itu ada istilah Sasak itu dulu ketika dia merari itu ya 11 ya. dipisah. Ini sudah terjadi. Terjadi, Pernikahan sering sudah terjadi. terjadi. Sekarang pun sering. Kenapa? Karena umur perempuan. Ya. Makanya klasifikasi dalam Sasak itu ada 4 perempuan itu. Ya, Dari klasifikasi usia. Oke. 1 dedare kode, Dedare kode. kedua dedare nyalah, ketiga dedare nedeng, Nedeng. Oke. keempat dedare tekes. Nah, kalau klasifikasi umurnya itu dedare Nah, dedare kode Kode ini masih SD. Dedare itu sebenarnya kalau kita ketemu sama anak kelas 1, kelas 2, dedare, wah, Iya. itu sebenarnya bentuk penghargaan, bentuk rasa kasih sayang Kasih sayang. kepada anak itu. Betul. Dokinges dedare, ya, padahal masih SD. Itu kalimat pujian, penghargaan kepada anak itu, sehingga anak itu merasa akrab nanti sama keluarganya. Itu panggilan keakraban itu, Panggilan sehingga kasih anak itu sayang lah ndak merasa asing. Oh, ini nak kakek saya, ini pisak saya, ini paman saya, ini anak nih belanja ini dedare, Wak. Gitu ya. Ya. Nah, ada itu dedare kode, Ya, dedare kode. ada SD. dedare nyalah, tanggung, Ya. salah ini. Itu SMP itu. SMP ya, anak SMP. Umuran SMP. Oke. Sampailah kelas 1 2 SMA masih dari nyala, Dedare nyala. dari umur. Makanya pemerintah itu membuat peraturan supaya tidak kena dedare nyala umur 19 tahun. Jadi itu untuk membatasinya 19 tahun Ya. itu ya. Oke. Kalau undang-undang itu andai kata pun masih sekolah anak ini tapi dilihat akte Usianya. lahirnya. Oh, ini 19 sudah boleh ini. Jadi patokannya umur. Umur kan undang-undang itu. Ya, Undang-undang positif itu. betul. Ya, mau sekolah, kayak mau kuliah, kayak mau apa, kayak. Siapa tahu nanti telat masuk. Betul. Kelas 2 dia masih umur 19 tahun ini boleh Boleh. Oke. di pondok pesantren, tetapi mungkin di pondok pesantren itu ada awik-awik, ada aturan anak yang kawin masih aliyah, ada sanksi, ya kan? Iya, Ada betul. sanksi administrasi karena dia keluar dari sekolah dalam tahapan masih di pondok. Pondok, ya, Nah, betul. kemudian dedare nedeng. Dedare nedeng. Nah, ini yang 19 tahun terus sampai 30 tahun.
Ini dedare nedeng ini berarti ini yang siap. Semai waya ya. Semai waya. Kalau sekarang itu pemerintah di dalam BKKBN itu disebutnya sebagai PUS. Pasangan usia subur. Ya. 19 itu ya. 15 sampai 30. Ya. Ya, Oke. itu kan. Oke. Dan sudah matang itu. Sudah mati. Ini yang siap ya. Yang siap. Oh, Nah, oke. nanti yang keempat dari tekes. Dedare tekes. 30 ke atas 40 sudah itu tekes wah, istilahnya sudah usia Oh ya. ini bagi wanita. Iya. Teruna juga begitu. Teruna. Nah, sebentar dulu. Heeh. Itu dedare ya. Dedare ya. Dari bahasa apa sih dedare itu? Oke. Darah itu. Dedare. Jangan-jangan bukan burung dara. Iya. Apa ini sebetulnya? Filosofi. Dedare itu dari bahasa bedara. Men. Ya, ya. Ya, yang dedare wah wah men dia. Tapi ketika dipanggil dedare kepada yang kecil tadi, dedare itu seperti kita bilang di awal. Itu ungkapan ungkapan pujian, Kasih sayang ya. kasih sayang. Keluarga. Padahal belum men itu kan, masih. Ya, ya. Tapi kalau bahasa dedare itu artinya sudah berdarah, sudah men dia. Ya. Makanya perilakunya berbeda. Sudah mulai pakai gincu. Iya. Sudah mulai dia Dewasa pakai lah ya, celah, sudah sudah mulai- bajunya sudah mulai lama di cermin, ngonek berkaca, tangok muri, tangok julu, sejaman itu bersisir ndak puas-puas. Oke. Mulai sudah itu. Itu dedare ya. Dedare itu artinya sudah men itu sudah Ya. mulai dia. Oh, saya ini sudah. Nah, itu ya. Ya. Teruna? Teruna juga begitu. Kalau teruna itu dari bahasa teruna itu, wah mulai melenurunang. Turunan. Turunan, teruna. Teruna. Mulai melenurunan. Makanya artinya sudah balik dia. Oh ya. Suaranya sudah berubah. Berubah. Oh, ya. Bergaulnya tidak lagi dengan anak-anak. Ya. Sudah punya grup ini. Ya. Mulai berdeang geng. Mulai berdegeng. Oh ya. Ya, teruna dia sudah mau nurunang sudah dia. Ya. Ya. Nah, jadi sudah balik. Jadi sikap, perilaku, suaranya dan sudah mimpi dia. Nah, Oke, ya. ini teruna. Ini teruna Oke. sudah itu. Ya. Ya. Nah, ketika nanti ada wanita yang merari dengan dedarinya lah, SMP itu Ya. dipisah dia, sasak itu, tebelas dia. Tapi prosesnya berarti sudah dilakukan. Apanya? Merari itu. Iya, dia sudah merari, tetapi ndek manwaye anak ini ndak ada. Ditahu bahwa ini adalah masih balik bembe. Wah ini ya nanti ndak dijamin memang belum waktunya. Ya. Belum dewasa berpikir, belum matang secara fisik, ndak siap melahirkan secara mental, Ya. ndak siap berpikir menerima karena dari nyalah ini kan balik bembe ini solah senangnya saya Ya. yang terpikir, dia ndak terpikir kalau besok mengalami kesulitan. Manisnya saja berumah tangga Iya. yang dia ketahui ya. Iya, kan? Dia tidak tahu apa sih pahit-pahit. Apa yang pahit di dalam, oke. bagaimana tangga itu diinjak terus, dia ndak pikirkan itu filosofi Oke. tangga. Oke. Iya kan? Ini sudah terlanjur nih, sudah terlanjur. Berarti siapa saja pihak yang boleh saya katakan pihak yang terlibat ketika proses merari yang di bawah umur ini? Pemerintah. Pemerintah dipisah. Juga kan kita juga sasak itu memisah. Adat sasak kita itu ada. Ya, Ya. ada. Ya, bahkan di kalau tidak salah sangkap budaya sasak itu juga ada klasifikasi umur. Sudah diatur juga ternyata. Iya, di ya jangan Sasak. sampai kita punya majelis tapi tidak punya awik-awik. Awik-awik ya. Nah, jadi umur itu kalau di bawah umur pisah dia, tebelas. Ya. Nah, nanti kesepakatan orang tua. Karing telu tahu nampuk bau ni nani 15 yang empat karing ngante. Jadi disepakati mungkin telu tahun anak nanti telu tahun nanti baru boleh. Itu dengan kata lain kawin gantong lah.
Kawin gantung, wah ini tanggung jawab besar, ini Besar keluarga perempuan untuk itu. menjaga itu. Itu kan ada sepakatan misalnya. Mm-mm. Tetapi kalau tidak ada itu ya dipisah biasa ya. Mm-mm. Tapi ada yang nekat. Nah, ada aja yang melanggar ini semua ya. Ya sudah dipisah lagi dia. Iya tak. Ini terjadi. Asmara cinta. Ya. Banyak. Oh, Sudah dipisah mas sudah dibelas itu. Bahkan lah lagi dia saling cari. Merari lagi dia. Nah ini ya orang tuanya sudah. Anak SMP kelas 3 itu, SMA kelas 1 itu sering. Nah ini ya sudah enggak apa ya. Nah itu akhirnya dengan kata apa boleh buat. Keadaan terpaksa, dipaksa dan memaksa. Ya, akhirnya ya. karena sudah 3-4 hari nanti dia hilang. Hmm. Secara moral, le sasak ni lah mau jauh berjeluan nu. Ya. Wah ini kesannya di masa aneh. Negatif. Ini sudah. Sudah kawin. Anding aman. Nah, tapi kawinnya di bawah. Kalau biasa kita kan di bawah tangan. Bawah tangan. Tapi tetap salah secara Salah pemerintah. kan itu. Salah itu. Ya. Salah. Memaksakan Ya, kehendak, cuma melanggar nanti aturan. ini makanya darurat saja itu. Kadang-kadang kenapa begitu ternyata istilah nane kecelakaan laun. Ayo jam nah ini persoalan. Susah ini. Ini apa Oke. makanya dampak-dampak teknologi itu sudah begitu merasuk kepada Iya, iya. apa tradisi baik Iya. kita itu sehingga merubah mental anak-anak ini karena itu sekarang makanya hati-hati teknologi. Tapi kalau di Sasak Pak Sanusi, merarik kode ini sering dikonotasikan kan kalau kita mohon maaf agak jelek gitu merarik kode ini kan memang kalau merarik kode kata kode itu saja kan menggambarkan usia kalau kita bisa berbicara Betul. seperti itu. Nah, apa yang dilakukan sama bangsa Sasak ini untuk menghindari itu sebetulnya? Makanya tadi kan bahasa kode itu sebenarnya ada dari nyala. Saudaranya lah Kalau berarti ya. bahasa kode merarik kode itu kan SD itu kan udah jelas. Dari kode itu. Iya. Dari nyala itu disebut kode karena belum waktunya. Oke. Tanggung. Tanggung. Ya. Masih kode dia unin ya, karena masih SMP. Ya. Sungguhnya itu kan klasifikasi masih apa ya dari nyala namanya. Ya. Itu yang dipisah. Dan banyak kejadian di Kerja pisah dia. Memang orang tuanya juga kan masih kelas 3 SMP nanti. Tuh dia kawin dengan anak SMA. Mungkin dia berkedet ke sana ke pantai ke Senggigi. Ya. Keluar pagi nanti pulang jam 10 malam masih malu pulang. Jam sekian. Wah, ini amaknya cari. Ya. Tahu-tahu dia merari. Tidak berani perempuan tidak mau pulang juga. Ya. Takut dimarahi, takut Marahi. oleh orang tuanya. Takut dia pulang, aduh, mati saya kalau saya pulang. Akhirnya melari. Terjadi. Ya. Nah, Oke. ada yang dipisah, Ya, di blast itu. ada juga yang dilanjutkan. Aneh. Daripada itu. Orang Sasak ini kan tidak mau konflik tadi itu. Ya, menghindari konflik. Iya. Ini, ya. Itu Oke. jadi aro tikah be aneh dia masih juga. Lamun ngarak jalan tikah belandit semel wah telang. Jadi aib keluarga itu. Nah, itu yang dia jaga. Terjadi, Pak. Dan itu salah tetap salah. Salah. Salah Karena pemerintah. ada undang-undang positif Ada kita undang-undang itu yang hanya berlaku. kan kalau kita mau proses itu berapa orang yang masuk LP kan enggak? Karena melanggar undang-undang. Iya. Tetapi karena sifatnya dia internal keluarga, jadi sama-sama menjagalah anak ini, sama-sama kita bina. Makanya lalu sak Nine bilang aneh, kamu budaya anak mama, sama mama bilang aneh, aku budaya anak Nine. Pada jaga. Ya, anaknya kamu, saya yang jaga, anaknya saya, kamu yang jaga. Itu pada bewarang besumbah. Mereka pada anak-anak niwang kedong pada angan tidak jumati dia. Nah, Ya. tidak mau kompleks Sasak. Oke.
Oke, kita menghindari konflik Pak Sanusi. Ya. Tapi ada nggak di budaya Sasak Ya. itu sebetulnya memang awik-awik kita itu menghindari merarik kode itu. Oh, ya. Ada nggak yang kira-kira Sasak itu ternyata bukan memelihara itu gitu? Ya, jadi memang ada sanksi sosial. Iya, iya. Ya, Mm-mm. kadang-kadang lain ndin terima silangan mame, Iya. silangan nina gitu ya. Mm-mm. Karena dia kangen anaknya masih kelas Ya. 3 terus dia makanya saya bilang tadi keadaan terpaksa dipaksa dan memaksa. Kalau Ya. dia ini sudah dua jelo kalau dia enggak, karena tadinya dia main-main, asalnya dia mau pergi santai. Betul, betul. Tapi kemalaman sampai jam sekian terus Akhirnya nggak berani pulang. iya, perempuannya enggak mau pulang nih, enggak mau ya, orang tuanya yang sudah mau gawat sudah ini kalau mati saya kan begitu. Akhirnya laki juga bertanggung jawab. Mari engkah pada sekolah. Nah, dari pihak perempuan ini karena ini kan anak ini mau dilanjutkan sampai anak ini mau masuk kedokteran nanti kira-kira begitu. Kecewanya luar biasa. Betul. Maka sanksi sosial ada. Dia pengen tika. No, artinya dia keluarganya diserah ke keluarga lain. Kadang-kadang pamannya yang inggasang dia. Ke wali deh. Iya. Wali nikah ya. Iya. Nginggasangnya juga nanti tidak di rumah ibu bapaknya. Haji keramu pisu sebagainya. Artinya sudah kedeng orang tuanya. Itu kan sanksi namanya. Dilepas berarti ya. Iya. Itu resikonya. Ya. Itu. Nah, apa boleh buat juga laki ini ya untung ada masih keluarga yang mau menerima. Ya. Wah. Itu. Ternyata ini ya di bangsa Sasak memang sebetulnya kita tidak ada mengarah ke sana berarti. Tidak ada semua kita. Tapi ketika terjadi situasi itu, lalu kita seperti apa solusinya ini? Ya, itu jalan keluarnya yang harus dipikirkan. Jadi ini kita ini Sasak tidak senang konflik. Malah kalau kita lanjutkan ini, wah, dan itu terjadi. Oke. Ya, ini kalau kita sudah kalau begitu, orang tuanya bahkan sampai palang dia. Anaknya masih SMP kelas 3 mau ujian lagi. Betul. Anaknya mau kan begitu kecewanya. Ya. Tetapi itulah sekarang anak-anak pergaulan. Nah, akhirnya apa? Tapi ada juga orang tuanya lenggowo. Aing gasang nih bawahnya. Walaupun dekat-dekat sedulang dua. Ya pegawai beli pependit semal masih kode anak. Ya. Yang penting kita sudah tikahkan kemudian inggasang mari. Ya. Kita bina dia apa yang bisa dia kerjakan. Dia kerjakan sekarang. Suruh dia bisnis, suruh jualan tuh macam. Ya, itu keluarga sudah ya. Solusi setelah terjadi. Ya, jadi intinya ada solusi. Ya. Jangan sampai terjadi konflik. Ini Sasak nih. Memang kita bangsa yang menghindari konflik ya. Enggak suka. Okay. Nah, Pak Sanusi, kalau ini sudah banyak terjadi, artinya mohon maaf, dampak dari merarik kode ini ternyata cukup luas. Salah satunya ini yang sering menjadi tema sekarang diskusi itu adalah stunting. Ya, tumbuh kembang anak yang tidak normal karena memang dalam prosesnya ini ada masalah gitu. Nah, ada nggak peran-peran kita sebagai ini bangsa Sasak, sebagai orang tua untuk mengedukasi terus orang-orang Sasak, bangsa kita, warga kita gitu, agar ini terus kita coba kurangi gitu. Ya, pasti tentu itu. Makanya itu peran orang tua. Keteladanan orang tua. Ya, tidak jangan sampai orang tua itu menjadi krisis teladan, krisis wibawa, krisis pengaruh di kalangan anak. Kenapa? Ini sudah global penyakit teknologi ini. Ya. Sekarang orang tuanya tergantung mau seperti apa menghadapi teknologi ini. Ya. Sekarang tidak perlu orang midang. Cukup lewat Facebook ketemu kawin. Segitu mudahnya. Orang di kampung saya rata-rata
Ya pada kenalangan Facebook dia. Ya. Iya, iya. Ya iya. Nah, padahal anak-anak masih sekolah. Ya, apa yang terjadi? Nah, jadi orang tua itu harus secara rutin mengontrol anak, mengawasi perilaku anak, ya, mengawasi perjalanan anak. Ya. Sekolah ditanya, diawasi. Pulang sekolah ditanya, diawasi. Ya, karena apa? Tidak cukup di sekolah. Betul. Di sekolah itu kan hanya 8 jam. 8 jam. Setelah itu kembali 24 jam. Setelah itu 16 jam itu di rumah. Ya. Tindo, uras, mopo, ngecak, nai, menek, mangan, nginem. Itu kan di rumah. Itu pengawasan orang tua. Orang tua. Makanya orang tua itu tidak serta-merta nanti menyalahkan pondok. Betul. Sekolah. Ya. Kelawannya mondok. Kurang aja. Jangan. Itu pengawasan orang tua. Ya. Di sekolah itu kan hanya mentransformasi ilmu. Ya. Ya. Hanya beberapa jam. Lalu prakteknya di rumah. Teladan di rumah ternyata Iya. lebih banyak. Nah, di situ orang makanya ada namanya dulu BP3, sekarang menjadi komite. Ya, ya. Persatuan Orang Tua Murid, dulu POM namanya. Ya, zaman tahun 70 saya itu POM, Persatuan Orang Tua Murid. Ya. Artinya inilah yang sering musyawarah dengan sekolah, Ya. seperti anak kita seperti apa. Ibu bapak, ya saya dulu masih kepala sekolah di Alia. Saya tanya orang tuanya, mengapa ibu bapak masukkan anak-anaknya ke sini? Ya. Oh, visi misi sekolah ini. Saya masukkan anak saya karena sekolah ini akan membuat anak kita menjadi berakhlak mulia, bertakwa, Ya. cerdas, sopan, itu visi. Jadi anak-anak itu seiring telik tetamak kanak nih mundi yukti ya ile-ile wah nane nih HP ini nyedak gati kan. Nah, nah kontrol orang tua. Di samping itu kontrol masyarakat. Kita juga ndak apa ya kanakan anak tua Z-nya ini tuh tak kedai deh. Kance. Nah, ada kontrol. Nanti kan dikasih tahu ya dai ketu. Ya. Lingkungan. Ya, Jadi pengaruh penting. Keluarga, masyarakat juga ikut. Kita saling mengontrol. Ya. Arti mengontrol itu bukan berarti berbicara kejelekan. Ya, betul. Ya, bukan berbicara enggak. Ini kita sedang berhadapan dengan teknologi yang merusak. Kalau anak-anak sekarang tidak siap menerima itu, maka berdampak kepada hal yang tadi. Betul. Kawin di bawah umur, merarik kode. Kecelakaan, moral, hormat kepada orang tua, kepada guru. Apalagi sekarang ada HAM. Betul. Kita tempelek anak juga sudah bisa masuk polisi. Sangat berbeda sekarang. Ya, suasananya berbeda. Suasana berbeda, makanya berat jadi guru itu sekarang. Ya. Oke, kalau kita melihat Pak Sanusi, berarti ini ada, kita akui bersama ada sesuatu yang bergeser. Ya, betul. Dan orang tua ini memang harus lebih cepat beradaptasi. Betul. Nah, ini mungkin bisa ke kamera yang ini Pak Sanusi, mungkin bisa diberikan ya semacam nasihat kepada anak-anak kita maupun kepada orang-orang tua yang akan belajar menjadi orang tua mungkin ya. Nah, agar merarik kode ini tidak menjadi biang kerok atau tidak menjadi masalah tambahan, apalagi kita berbicara bonus demografi nanti gitu. Nah, ini mungkin silakan Pak Sanusi. Bagi anak-anak muda, anak-anak kita yang masih dalam usia dedare kode dedare nyala, terune kode terune nyala, tututlah ilmu itu dengan penuh tekun, penuh serius sebagai bekalmu di hari kemudian. Karena zaman sekarang ini tidak akan sama dengan zaman yang akan datang. Imam Syafi'i itu bilang, anak itu ibarat busur panah. Kalau sudah lepas dari warangkanya, jauh dia akan tidak mungkin kembali akan. Artinya ketika anak itu sudah berada pada masa yang akan datang,
Ya. Sudah situasinya tidak akan sama dan sekarang. Ya. Karena itu persiapkanlah diri untuk menghadapi masa depan. Ya. Tuntutlah ilmu, hormati guru, hormati orang tua, ya. Ya. Jadi baik-baiklah, kemudian rajin-rajinlah belajar. Kurangi yang namanya HP yang berdampak negatif. Tapi kalau berdampak baik, silahkan tekan Google, tekan YouTube, belajar di situ. Mau matematika, mau kimia, mau SKI, mau sejarah, mau apa saja sudah ada di situ sekarang. Dunia sudah ada di genggaman. Tapi ingat, jangan sampai anggar digenggam dunia. Yang kedua, bagi orang tua kita. Orang tua kita juga, ya, marilah kita sama-sama mengontrol anak-anak kita. Tidak boleh kita bilang pendak sabar, wah. Tidak ada itu. Orang sabar itu tidak ada batas, Pak. Sabar itu as-sabrun jamil. Sabar itu adalah indah sekali. Innallaha yuhibbul, ya, senang sama kesabaran. Allah itu senang sama cinta kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi kita sabar-sabarlah. Tahan uji dalam namanya mendidik. Tidak ada itu proses yang tidak melalui cobaan ujian, baik material maupun pengorbanan pemikiran dan sebagainya. Sebagai orang tua, namanya orang tua, risiko kita punya anak, ya, marilah kita mendidik anak-anak kita, sering mengontrol anak kita, kemana saja dia melangkah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, baik dia bekerja maupun di luar pekerjaan. Itu kewajiban orang tua. Kemudian juga kepada masyarakat, lingkungan itu menjadi penting juga kita mengayomi, kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita dengan tujuan-tujuan niat demi keselamatan kita bersama. Demi ku ampusakum wa ahlikum, jaga diri, keluarga, daripada api neraka. Nah, jadi itu akan menjadi penting barangkali dalam kita berbicara merari ini. Susah senang dengan Tuhan. Isi kana. Susah senang si kana. Susahnya juga anak, senang juga anak. Makanya dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah. Ya, jadi perhiasan itu. Zuyyina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin. Itu anak diberikan perhiasan pada manusia itu. Ada nafsu, hubun saling cinta, syahwat itu nafsu, keinginan, an-nisa perempuan, perhiasan itu, al-bani itu anak. Nah, itu makanya anak itu kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari, karena ada itu istilah. Nah, jadi maka anak itulah sebenarnya fotokopi daripada keluarga. Ketika anak itu baik, lah anak siapa itu? Ketika anak itu rusak, anak siapa itu? Tidak disebut anak itu orang tuanya. Selalu kembali ke orang tua, kembali kepada orang tua. Makanya akan menjadi penting, marilah kita kepada adik-adik remaja, kemudian kepada orang tua juga, kepada masyarakat kita, marilah kita saling menjagalah bersama-sama. Lebih-lebih kita bangsa Sasak ini bangsa yang tidak suka konflik, dan kita jaga martabat kesasakan kita. Demi untuk masa-masa yang akan datang itu terjaga betul namanya Gumi Sasak Lombok ini. Barangkali itu dulu. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Nasihat yang sangat luar biasa untuk kita bersama. Saya pun banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Masih anak muda, masih pasangan muda. Kita belajar kepada orang tua kita. Dan tentu Pak Sanusi, Tiang berharap jadi tidak putus di sini, nanti Pak Sanusi memberikan materi-materi terkait dengan kesasakan kita. Ya, hari ini kita sudah berbicara apa itu merari dalam Sasak, dan bagaimana sebetulnya merari kode ini ternyata tidak baik. Termasuk tadi yang disebut dengan kalau bahasanya maling lah, tidak minta, tapi itu kan solusi. Solusi sudah dijelaskan tuntas. Jangan lupa tonton part 1 saya bersama Pak Sanusi agar kita tidak mengartikan sesuai dengan sepotong-sepotong. Nah, ini biar utuh Pak Sanusi. Oke, terima kasih. Dan kembali ke sudut pandang. Iya, selalu. Nah, bahwa
siapa tahu tokoh kita yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Jadi ini tidak bisa kita hindari. Tidak bisa. Ya, ini pandangannya Pak Sanusi terhadap melihat dari suku Sasak kita bagaimana dan masyarakat, kondisi masyarakat saat ini. Tetap di YS Podcast ya teman-teman, cek di part sebelumnya. Nanti saya juga akan berbicara hal-hal lain terkait dengan budaya Sasak yang ada di daerah kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.